Iya, karena kan pertama Mbak Dewi kita takut, Insecure, ya, insecure. Hah? Kalau bahasanya sekarang itu insecure. takut Hah? tampilan kita itu udah apa ya, udah kurang istimewa. Jadi Halo, hai semuanya, insan pendidikan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua insan pendidikan dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya selalu menginspirasi kapanpun dan dimanapun kita berada. Saat ini kita berjumpa di podcast pendidikan bersama saya, Dewi Anggraini. Selama 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama dalam ngopi satu cingkir. Apa itu? Ngobrolin pendidikan, santai, bermutu, dan memancing untuk berpikir. Ngomong-ngomong soal santai dan bermutu, kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Orangnya jauh-jauh dari Bojonegoro, namun sudah menjadi insan pendidik di kota Probolinggo. Beliau sering dijuluki Mas KS penjaga gerbang selatan. Orangnya juga S3. Seru, santai, namun serius kalau sudah bekerja. Nah, pasti tahu dong siapa dia. Good, benar sekali. Beliau adalah dari senyumnya ini, ditambah lagi S-nya ini. Senyum-senyum sendiri. Nah, sudah berapa S-nya tadi? Bapak Gigih Eko Setiawan. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Dewi. Luar biasa. Senyumnya itu loh, Pak. Auranya itu luar biasa. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, sudah ada yang menunggu. Ah, Mari, silahkan Pak. Monggo. siap. Kita ngopi dulu. Ngopi ya. Ya, silakan. Ngopi satu Satu cingkir. cingkir. Ternyata benar ya. Dalam kopi itu bisa meningkatkan rasa tenang, bahagia, rileks ya. Karena di sini kita bisa merasakan Ini kalau hormon kurang nanti kebahagiaan. bisa nambah ya. Kenapa? Satu cingkir kalau kurang bisa nambah. Satu cingkir kalau kurang bisa nambah. Totalan belakang. Nah, Siap. nun sewu sebelumnya Ya. Pak Gigi. Saya ini harus manggil apa ya? Pak Gigi, Mas Gigi, atau Mas KS? Ini Seperti Pak Menteri kita kan dipanggil Mas Menteri itu biar akrab, biar rileks, santai gitu. Saya manggilnya apa, Pak? Nun sewu, Pak. Saya takut keliru panggilnya ini. panggil siapa saja sudah. Jangan panggil Mbak Dewi pokoknya. Oh gitu ya. Saya panggil Mas Gigi saja ya, Mas. Siap. Sesuai dengan tema pada kali ini, yang muda, berprestasi, dan menginspirasi. Sepertinya ini sudah pas ini, cocok dengan Mas Gigi. Nah, dari contekan yang saya dapat, Mas Gigi ini juga seorang KS muda berprestasi, kemudian jabatannya ini sudah berlapis-lapis. Kayak kue lapis itu di apa? Diambil satu masih ada lapisannya Ada lagi, lagi. Nah, bukan hanya di tingkat kota loh. Contekan saya itu jabatan jenengan itu ada di tingkat Jawa Timur, ada di tingkat kota, kecamatan. Ada satu pertanyaan yang muncul di benak saya. Ketika sebuah kegiatan ini atau jenengan ada undangan ya, undangan kepala sekolah, kemudian berbenturan dengan undangan jabatan yang lain, itu bagaimana? Apa ada pusing, Mas? Ya, saya saja di sini yang punya jabatan hanya satu, wali kelas itu pusing. Itu gimana, Mas Kiki? Iya, jadi ini Mbak Dewi dapat contekan. Nah, contekannya nggak perlu tahu, tapi yang jelas contekannya ini nggak hoak ini. Iya. Ya memang ada beberapa. Kalau di provinsi itu kami saya memang ya itu aktif di organisasi atletik di Pasir, Di Pasir. di Perwasitan juga. Kalau di kota ya kebetulan memang
ini yang terbaru kemarin setelah dibentuk K3S tingkat kota itu saya diamanai jadi Ketua di K3S kota dan K3S juga kota. merangkap di K3S kecamatan karena di K3S K3S kecamatan itu lebih Mm-mm. ya. Terus ya ada beberapa lah. Kalau dibilang Lapisan rumit gitu. ya, rumitnya pusingnya tidak usah diceritakan. Pusingnya udah diceritakan. Yang penting bagaimana amanah itu bisa saya jalankan semaksimal mungkin semampu saya. Kalau pusingnya cukup saya sendiri yang tahu sudah. Contekan saya itu di kepramukaan juga aktif. Iya. Di PGRI aktif. Iya. Kemudian di Bunda-Bunda PAUD ini juga aktif ya. Makanya keren sekali nih, cocok dengan figur Mas Gigi dengan tema kita. Muda, berprestasi, menginspirasi. Yang di tingkat pramuka ini, di tingkat ranting, jenengan sebagai apa, Mas? Iya, kalau di ranting itu sebagai wakil ketua. Wakil ketua ya. Ya, kalau di Warcap di tingkat kota itu Ancu Gus Depan Putra. Ya. Ancu itu apa, Mas? Andalan cabang urusan. Berarti hanya yang di Putra aja ya? Iya. Ancu Putri ada sendiri ada ya? sendiri. Ya. Itu yang di tingkat pramuka. Nah, yang di tingkat PGRI, contekan saya ini juga ada jabatan Mas Gigi di PGRI. Nah, di PGRI. Di PGRI ini menjabat apa, Mas? Di PGRI kecamatan itu menjabat ketua. Ketua. Iya. Kemudian? Kalau di kota tidak. Di kota tidak. Ya, jadi kecamatan. Kemudian keluarga. Keluarga Mas Gigi ini mendukung sepenuhnya atau gimana ini? Dengan segala kesibukannya, apa gak marah atau gimana? Masuk di rumah sih dihadapi laptop kok. Nah, kayaknya tidak ada pilihan lain selain mendukung. Putranya berapa, Mas? Putranya 3. Istri? Istri 1 lah. Istri 1. Number 1 dan selamanya. Amin. Untuk yang di kota juga, contekan saya kemarin ini saya mendengar Mas Gigi ini jadi ketua webinar SD Kota Probolinggo. Ya, ini yang paling grace dan paling seneng kayaknya. Gitu ya. Iya, paling grace dan paling seneng gini. Pertanyaannya, kok bisa tiba-tiba muncul kegiatan event webinar SD Kota Probolinggo? Di mana kegiatan ini sepertinya benar-benar menginspirasi pendidik di Kota Probolinggo. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat, webinar kemarin 3 seri ya, itu berjalan dengan spektakuler, luar biasa. Ya. Aplaus dong buat webinar SD Kota Probolinggo. Ya. Nah, itu ceritanya gimana? Kok bisa awal mulanya muncul keinginan untuk membuat kegiatan webinar SD Kota Probolinggo? Iya, jadi gini Mbak Dewi, sebenarnya tidak pernah ada ide saya sendiri muncul dalam pikiran melaksanakan webinar ya. Itu tidak pernah. Biasanya juga ikut ya, ada yang melaksanakan webinar. Kayak kita ikut webinar-webinar nasional lainnya ya. Tapi ini lokal diadakan di Probolinggo dengan kondisi yang benar-benar kita real tahu gitu loh. Betul. Jadi awalnya itu ada salah satu guru di Kota Probolinggo itu pengen berbagi. Ya, itu memang beliaunya itu ya secara IT di atas rata-rata dan juga kemauan berbaginya juga sangat tinggi. Artinya kelas beliaunya benar-benar ikhlas. Dan itu ketika menyampaikan ke saya berpikir gini, kalau hanya berbagi ya memang manfaat berbagi itu bagus sekali. Tapi kan kita juga perlu pengembangan karir ya. Contoh di guru yang PNS itu kan untuk menaikkan pangkat ya, itu kan perlu angka kredit. Ya, salah satunya kan webinar ini kan bisa jadi wadah untuk dapat angka kredit. Yang pertama sebagai peserta itu juga bisa sebagai peserta dapat, dan sebagai narasumber seperti contohnya tadi yang saya sampaikan bahwa ada guru yang mau berbagi, itu kalau sebagai narasumber juga ada kreditnya. Nilainya lebih tinggi mana? Lebih tinggi narasumber.
ya. Jadi kalau dikemas webinar itu kan akan lebih bermakna dan memiliki nilai positif juga. Kira-kira saya juga kan seorang pendidik. Kenal nggak sama yang tadi itu katanya tingkat IT-nya itu di atas rata-rata itu? Kayaknya semuanya kenal. Semuanya Saya kenal. sebut merek boleh ya? Sebut merek. Siapa? Mudah-mudahan beliaunya ini juga sedang melihat. Mohon izin ya, Pak Aris Baktiar. Oh, Mas Master. Oh, Mas Master ya. Ya, Mas Master Guru Aris Baktiar itu. Ya. Benar. Itu kalau kebetulan kan kami juga satu grup ya di sini, grup kebetulan guru kelas 6 itu. Betul. Kelas 6 kan beliaunya ya. Kalau sudah Mas Master ini muncul, wes gonjang ini. Rasanya grup ini langsung semuanya ngomong. Kayak rindu gitu. Nah, iya. Karena benar-benar memang orangnya itu di sini ya, itu tadi semangat berbaginya luar biasa. Ya, maka dari itu ketika awal beliau menyampaikan ke saya, terus saya ini kalau dibuat webinar lebih asik Mas, lebih manfaatnya juga jauh lebih banyak. Akhirnya terus saya koordinasi dengan Pak Kasih Kurikulum dan Penilaian yang baru ya. Ini biasa dipanggil Pak Yoyo. Pak Yoyo. Pak Sutriyono Haryadi. Biasa dipanggil Pak Yoyo. Ini kan orangnya juga energik ya, juga tergolong muda juga. Makanya itu saya melihat itu, ini kalau saya sampaikan ke Pak Yoyo pasti akan dapat apresiasi yang sangat luar biasa dan pasti akan didukung. Dan nyatanya betul ketika saya sampaikan ke Pak Yoyo itu, Pak Yoyo sangat mendukung. Bahkan Pak Yoyo menyampaikan kalau bisa Pak Gege jangan hanya 1 atau 2 narasumber, cari narasumber yang lain, sekiranya bisa jadi lebih dari 1 seri webinar. Lebih dari 1 seri. Makanya kemarin sudah berjalan 3 seri. Iya, betul. Keren. Berarti kapan-kapan ini kita juga perlu undang orang-orang yang di dinas pendidikan yang selalu mensupport kegiatan. Harus dong, ya. Keren. Karena kita tim webinar itu tidak akan berarti apa-apa jika tanpa support dari dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Bogor. Berarti awalnya itu hanya ya seperti kayak ngobrol cuma 2 orang gitu, panjenengan sama Mas Master Aris tadi ya? Sebenarnya bukan ngobrol. Jadi ya itu karena waktu itu kondisi saya sendiri tidak fit sebenarnya. Jadi ya dalam keadaan istirahat sebenarnya saya. Itu sampean kebanyakan jabatan tadi. mungkin ya. Itu dalam kondisi yang saya harus istirahat. Saya mencoba komunikasi dengan Pak Aris, dengan Pak Yoyo ya by phone, by WA itu sudah. Jadi tapi saya berusaha semaksimal mungkin agar ini tidak hanya sekedar mimpi, tapi harus bisa benar-benar segera action gitu ya. Nah, kalau tadi saya tangkap di sini hanya ya beberapa orang lah yang di sini. Suatu kegiatan, suatu event yang boleh dikatakan event besar lah di sini ya. Nggak mungkin bisa berjalan tanpa ada orang-orang di belakang layar yang luar biasa. Tim ya. Betul. Teamwork dari webinar sendiri ini berarti sudah ada sebelumnya atau masih dijaring pada saat itu? Ya, ketika hasil koordinasi saya dengan Pak Yoyo itu beliaunya menghendaki kalau bisa lebih dari 1 seri dengan beberapa narasumber. Akhirnya saya juga hubungi lagi Pak Aris untuk mencari teman yang bersedia menjadi narasumber lagi. Terjaring 10 orang ya, 10 guru dan saya jadi 11. 11 itu ya yang mengawali untuk jadi narasumber dan juga untuk mempersiapkan semua kebutuhan mulai dari persiapan awal sampai terlaksananya webinar ya tim ini yang bekerja. Berarti 11 orang ini ya narasumber ya tim ya narasumber ya tim. Itu kok bisa ketemu langsung 11 orang ini? Bujukannya ini bujukan maut ini. Ini antara rayuan ya, terus bener-bener bersedia dan juga keterpaksaan. Saya bilang terpaksa, mungkin awalnya terpaksa. Gitu, ya. Jadi memang
saya dan Pak Aris juga mencoba mencari teman yang sekiranya mau. Saya tidak hanya mencari orang pinter saja, tapi yang benar-benar mau dan ikhlas. Karena konsep di sini kan kita berbagi. Ya. Jadi dapat 10 guru ya. 10 guru. Kalau tambah 2 berarti Mas Aris nggak usah dihitung dulu deh. Nggak usah dihitung dulu. Berarti 11 kurangi 2 itu. Ya. Masih ada 9. Masih ada 9. Ini perlu disebut. Boleh tahu nggak? Mungkin insan pendidikan yang saat ini sedang mendengarkan kepingin tahu tim webinar SD Kota Probolinggo itu siapa saja, Mas? Iya, jadi ada satu kepala sekolah saya sendiri dan 10 guru yang satu tadi saya sebutkan Pak Aris itu Mas Master tadi ya? Mas Master bisa dipanggil Mas Master. Terus ada Pak Rahmat Rudianto itu Pak Rahmat Rudianto lah itu juga sekelas master itu master juga kan, luar biasa. Pak Rahmat Rudianto itu dari Sukabumi 10 Sukabumi 10 ada Bu Umaini itu dari Desno Negara 1 ada yang sedang di depan saya ini juga jadi malu ya. Jadi malu dari SD Kebonsari Kulo 6 ya. Bapak. Ya, terus ada Bu. Saat itu saya mungkin sedang terkena bujukan, Pak. Nah, tadi salah satu bujukan dan rayuan dan juga keterpaksaan. Nah, kalau terpaksa sebetulnya enggak juga sih terpaksa ya. Terus ada lagi Bu Sri Banunike itu dari SDN Trion 3. Ada Bu Swatu Nasana dari Sukoharjo 3. Ada Bu Dwi Royati. Itu sebenarnya juga calon kepala sekolah, Pak. Iya, sepertinya. Bu Royati itu kan negara 1. Iya. Terus Bu Delita. Bu Delita itu Kebonsari Wetan 1. Nah, itu teman saya itu. Iya. Kalau ngidul sama saya itu. Iya. Terus 2 lagi itu dari sekolah swasta. Pak Redra dan Bu Cici. Mau ya gabung ya sekolah swasta itu? SEC, Salum Education Center. Itu timnya ya 11 orang itu yang ya sudah bekerja semaksimal mungkin sampai 3 seri berhasil. Nah, untuk home base-nya di sini. Yang tempatnya yang digunakan fasilitas itu di mana, Mas? Ya, untuk fasilitas tempat ya. Jadi memang kemarin karena ini tim kan dibentuk tidak dari organisasi yang resmi ya, hanya dari teman-teman yang ngumpul gitu. Terus sebenarnya untuk tempat itu di sekolah saya pun tidak ada masalah sebenarnya. Hanya saja kan sekolah saya kan tadi disebutkan ya gerbang selatan ya, paling selatan memang di wilayah Kota Probolinggo itu. Kasihan juga teman-teman harus ke sekolah saya jauh-jauh ke selatan, itu juga kasihan. Akhirnya dari tim itu ada 2 guru dari SEC. Beliau menyampaikan ke kepala sekolahnya, dan kepala sekolahnya sangat welcome untuk SEC ditempati sebagai home base-nya tim BB-nya. Berarti kepala sekolahnya di sini juga mendukung sangat support sekali. Kepala sekolah SEC itu Miss Vita ya? Iya, betul, Miss Vita. Kenal ya? Kenal. Kayaknya Mbak Dewi semuanya kenal. Enggak juga sih. Sepertinya juga Miss Vita ini juga bisa kita hadirkan di next kopi satu cingkir ini. Karena juga terbilang muda. Ini juga inspirasi. Sangat luar biasa supportnya terhadap webinar SD Kota Probolinggo. Tadi 11 orang itu karakternya kan jelas beda-beda. Kok bisa digabungkan dalam satu tim? Itu apa ndak ada yang misalnya membentuk ada kegiatan gitu ya, panjenengan di sini ada kegiatan menjadwalkan, terus ada yang misalnya izin telatan atau apa, atau mungkin dalam sebuah mengambil keputusan dia mengargumenkan keputusannya harus diambil, katakanlah mau menangnya sendiri, atau mungkin ada yang baperan di sini, ngambulan gitu, ada nggak, Mas? Ya, jadi memang 11 orang itu dengan karakter yang berbeda ya. Saya juga baru mengenal sebagian besar itu ya setelah masuk di tim webinar itu. Paling yang saya kenal lebih dulu ya Pak Aris itu ya. Karena sama satu kecamatan. Loh, berarti ini berbeda kecamatan ya? Iya, berbeda kecamatan. Jadi karena
kita kan kemarin itu mencari siapa yang mau ya. Jadi tidak harus dari kecamatan saya, tidak harus. Jadi pokoknya berarti ada kecamatan apa aja? Kecamatan Kanigaran ya, Kecamatan Mayangan Dopok ya. Ya, soalnya itu. Dan karakternya juga berbeda-beda, tapi saya juga tidak tahu kenapa kok bisa langsung tiba-tiba ya, gitu loh. Tiba-tiba seperti ada ikatan batin. Gitu ya. Sangat kompak sekali. Jadi ketika ada, bahkan ketika awal-awal ya, ini terkait dengan apa, bagaimana kita menyelenggarakan. Ini kan juga di mana-mana kegiatan kan pasti ada dana ya. Awal ya. Ini kami swadana. Teman-teman itu berarti ikhlas swadana. Dari kantongnya masing-masing 11 orang ini. Iya, dari tim itu. Kami swadana untuk membeli room virtual ya, di room virtual biar bisa dipakai dengan partisipan yang jumlahnya banyak. Jadi sebenarnya dulu pernah kami koordinasikan dengan dinas pendidikan, karena ini kan ide baru ya, sebelumnya belum terprogram. Jadi nggak masuk di kayak anggaran gitu ya? Iya, nggak masuk dananya. Tapi support yang sangat luar biasa itu diberikan oleh dinas pendidikan terkait dengan webinar ini, memberikan sertifikat. Jadi supportnya dari dinas pendidikan juga ini luar biasa. Plus dong buat dinas pendidikan Kota Probolinggo. Keren. Untuk peserta webinar SD Kota Probolinggo, kalau dilihat dari namanya, apakah pesertanya hanya untuk warga insan pendidikan Bapak Ibu guru di Kota Probolinggo saja, Mas? Untuk peserta itu ketika di seri pertama itu kami memang belum berani nge-share kegiatan ini di luar kota. Jadi hanya sebatas teman-teman guru SD di Kota Probolinggo saja. Jadi itu undangan melalui virtual itu kita berikan, dan alhamdulillah antusias guru-guru Kota Probolinggo juga sangat luar biasa. Mungkin karena melihat ini materinya, pemilihan materinya ini sepertinya relevan gitu loh, relevan dengan keadaan yang saat ini terjadi benar-benar di Probolinggo. Iya, jadi untuk materi sendiri Mbak Dewi ya, ini kegiatan webinar SD Kota Probolinggo ini saya memang menekankan kepada tim. Narasumber nanti adalah orang yang benar-benar punya praktek baik dalam pembelajaran. Praktek baik. Best practice ya. Best practice. Artinya apa? Yang dipresentasikan para narasumber ini adalah real yang pernah terjadi saat pembelajaran. Jadi bukan hanya teori ya. Bukan hanya teori, kita kan tapi bisa belajar dari teori. Tapi kalau terkadang, bukan terkadang, sering-seringnya itu teori dengan prakteknya itu beda. Iya. Nah, berarti di sini narasumbernya harus memiliki praktek baik tadi. Iya. Best practice-nya sendiri yang di webinarkan. Iya. Jadi narasumber itu harus membawakan pengalaman terbaiknya yang punyanya sendiri, yang pernah dialami. Jadi bukan teori atau bukan pernah membaca atau prakteknya temannya. Dijelaskan. Jadi harus pengalamannya sendiri. Untuk materi apakah harus yang wow atau melek teknologi banget gitu loh? Iya, jadi karena kan sekarang ini pembelajaran masa pandemi, PJJ jarak jauh ini itu harus bisa diterima oleh anak-anak di setiap kalangannya, ini kan beda-beda. Misalnya di tempat saya ataupun di tempat teman-teman yang lain itu pasti beda ya. Iya. Untuk materinya apakah yang harus high IT? Enggak harus tadi. Jadi intinya adalah ini benar-benar real praktek guru yang akan menjadi narasumber ya. Terkait dengan ini teknologinya harus level atas atau tidak harus seperti itu. Di seri pertama itu mengangkat aplikasi yang semua kalangan sudah melaksanakan ya, sudah memakainya. Semua kalangan sudah, baik itu kalangan dengan
kelas atas, menengah dan sebagainya sampai kelas bawah pun semuanya sudah pakai itu. Tapi mungkin apa kira-kira aplikasi yang semua kalangan memakai dan itu dari sangat smartphone, familiar sekali. dari ya, smartphone ya. Aplikasi yang sudah ada, kemudian di pembelajaran juga dipakai. Aplikasi komunikasi. Komunikasinya, WhatsApp mas. Ya itu. Jadi dari WA itu ternyata WA itu bisa jadi media pembelajaran. Nah, ya, gitu. Kebetulan juga ini ya saya sedikit curhat ya teman-teman ya. Saya di sini juga kan ya kemarin ya sempat karena bujukan rayuan tadi itu ya. Nah, saya juga masuk di narasumber ini dan saya melihat materinya benar-benar saya alami. Makanya tadi kalau dibilang keterpaksaan juga enggak juga. Tapi yang namanya di sini mungkin kita bayangan kita itu terlalu gimana gitu mas ya. Karena kan kita selama ini kan juga mengikuti webinar dari tempat lain, wis seperti itu. Bayangan tidak ada bayangan bahwa kita bisa membagi ilmu di situ. Akhirnya, saya akhirnya berani di situ. Dan teman-teman di sekolah saya akhirnya bisa juga ya WhatsApp digunakan sebagai media pembelajaran. Sepele kan itu. Itu dengan itu tadi apa video call kelompoknya. Iya, betul. Padahal kan saya kira semua siswa, semua mungkin orang tua, guru juga itu sudah sering melakukan video call kelompok itu. Artinya sekarang apa WA itu kan bisa video call sampai 8 ya? 8 kalau yang saya kira dengan teman-teman itu sudah sering dengan keluarga yang jauh-jauh itu sudah sering. Apalagi nih masa pandemi ini kan betul. Kita hari raya kemarin nggak bisa pulang, nggak bisa mudik. Mas Gigi kayaknya ya nggak bisa mudik kan ya. Kemarin sempat video call dengan keluarga. Ternyata hal yang seperti itu guru-guru jarang juga yang melaksanakan dengan muridnya. Gitu. Padahal itu sangat bermanfaat sekali. Berarti di sini pesertanya juga bukan hanya dari Probolinggo. Iya. Kalau di seri kedua itu kita sudah mulai berani mengundang teman-teman guru di luar kota Probolinggo. Kenapa di seri yang pertama tidak berani ngundang? Iya karena kan pertama Mbak Dewi insecure. Kalau bahasanya sekarang itu insecure. Takut tampilan kita itu udah kurang istimewa jadi tapi alhamdulillah di tampil pertama sangat luar biasa. Berapa mas pesertanya berapa waktu itu? Seri pertama itu mencapai 300 lumayan loh 300 itu. Terus seri kedua meningkat sekitar 400-an bahkan ini sudah ada saya lihat materinya juga sudah mulai dikembangkan dari luar Jawa Timur ada dari Papua ada dari seri ketiga itu malah ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah sudah go nasional. Keren, luar biasa. Berarti ini sudah mencakup se-Indonesia Raya ini. Mungkin kalau di bahasa Jawanya itu babat alas mas ya. Yang pertama itu masih ya gimana ya, karena kita juga membuka event pertama kali, jadi perasaan mungkin khawatir mengecewakan itu juga pasti ada. Betul. Monggo kita ngopi dulu sebentar ya. Iya, mulai tadi saya sebenarnya. Iya, kita ngopi dulu sambil kita nanti lanjutkan baik. Selanjutnya. Ngopi satu cingkir, monggo. Mas Gigi, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya. Dari perjalanan seri 1 sampai dengan seri yang ketiga. Dijumpaikah kendala-kendala? Karena dalam sebuah kegiatan itu pasti ada kendala. Kendalanya ini dari mana, Mas? Ya, untuk kendala awal itu pernah itu ketika saya koordinasi dengan dinas pendidikan dan Pak Yoyo terkait dengan permintaan penerbitan sertifikat. Jadi itu awalnya memang ini sangat-sangat mudah sekali gitu. Tapi ketika berjalan Pak Yoyo menyampaikan Pak Iki ini harus ada surat resmi sebagai dasar kami menerbitkan sertifikat. Akhirnya saya juga bingung ini tim ini kan dibentuk tidak resmi ya, tidak resmi karena kita kumpul terus ini harus pakai surat pakai benderanya siapa gitu. Terus saat itu Pak Yoyo tanya
jenengan sebagai apa di kecamatan gitu. Saya sampaikan saya ketua K3S kecamatan Dupok Pak. Ya sudah pakai itu saja. Jadi 3 hari kemarin pakai benderanya K3S kecamatan Dupok. Itu teratasi. Nah, kalau dari dalam sendiri juga kadang memang muncul ya. Karena teman-teman tim ini kan orang-orang spesial sebenarnya di sekolah. Artinya orang-orang yang tugasnya juga banyak tugas tambahan di sekolah. Jadi kadang ketika tugas-tugas di sekolah juga banyak yang harus segera diselesaikan ya. Berbenturan juga dengan tugas kegiatan di tim webinar ini juga yang harus, karena webinar kemarin sangat padat sekali. Berdekatan sepertinya ya kemarin. 3 hari dalam 3 minggu. 3 hari dalam 3 minggu. Iya, tapi alhamdulillah semuanya teratasi karena mungkin teman di tim itu sudah sangat solid sekali. Apa ini karena hambatan dari, maksudnya kendala dari dalam ini karena pressure dari ketua tim webinar ini? Karena ya apa ya? Kalau saya tidak merasa, tapi gitu ya? mungkin teman-teman pressure-nya sebenarnya karena ini loh, jadwal yang sangat padat. Karena kemarin itu kita kan swadana terus beli room virtualnya kan 1 bulan, kita manfaatkan betul 1 bulan itu dapat beberapa sesi biar nggak mubadir gitu ya. Betul. Nah, untuk trik dan tips, ini yang harus dibagikan ini kepada insan pendidikan ini ya. Trik dan tips ketika kita bisa membangun sebuah tim yang solid, baik juga secara kedinasan ya. Kemudian kita juga bisa memberikan trik dan tips untuk bisa menjadi berprestasi secara individu. Itu apa, Mas? Iya. Jadi yang pertama untuk individu dulu ya. Kemauan. Ketika kita ada kemauan, sesulit apapun pekerjaan yang dibebankan kepada kita, insya Allah akan terselesaikan. Ketika itu ada kemauan. Ya. Tapi semampu apapun kalau kemauannya tidak ada juga akan sia-sia gitu. Jadi kemauan itu yang utama. Ya. Soal saya bisa melaksanakan ini itu bisa dipelajari. Yang penting kemauan itu harus ada dulu. Terus terkait dengan membangun tim, yang penting guru-guru di Kota Probolinggo itu semuanya berpotensi. Bagaimana kita ya harus memberikan kepercayaan kepada para guru tersebut bahwa mereka mampu untuk berbuat sesuatu yang lebih, ya, memberikan kepercayaan, memberikan kesempatan. Dan contohnya di tim webinar ini, saya sebelumnya hanya kenal beberapa orang, ternyata mereka di tim itu sangat potensial sekali, dan saya beri kesempatan juga untuk ikut menyelesaikan webinar ini dan sukses, dan semuanya kelihatan potensinya. Apakah seri ini hanya berhenti sampai di seri ketiga, Mas? Oh, tentu tidak. Ini sudah keren. Kami sudah mempersiapkan di bocorannya dong, beri bocoran. Ini seri keempat. Seri keempat ini tanggal 11. Seri keempat. 11 September itu sudah akan dilaksanakan pada 11 September, dan kita sudah merencanakan 5 seri ke depan. Jadi nanti seri 4 sampai seri ke 5, 6, 7, 8. Ya, di bulan September dan Oktober. Tidak hanya best practice-nya guru, ada juga best practice-nya kepala sekolah. Wes, meningkat ya, keren. Ada webinar untuk Bapak Ibu kepala sekolah berarti di sini ya. Betul. Tak terasa 30 menit sudah kita ngobrol. Sepertinya kurang ini. Kopinya juga masih belum habis ini. Nah, tapi memang kita waktunya hanya 30 menit, Mas. Iya. Nah, mungkin satu di sini harapan, Mas. Harapan untuk webinar SD Kota Probolinggo khususnya, dan harapan untuk pendidikan di Kota Probolinggo pada umumnya. Ya, jadi untuk webinar sendiri, saya memang berharap juga ini bisa menjadi semakin berkembang. Juga bagi para guru di Kota Probolinggo, guru SD tentunya. Ini kesempatan untuk berbagi. Ya. Jadi mari yang punya best practice silahkan sampaikan ke kami, ya, sampaikan kami akan
kita beri kesempatan untuk tampil sebagai narasumber di webinar. Untuk pendidikan secara umum, khususnya di Kota Probolinggo ya, kita tidak muluk-muluk sebenarnya. Semua insan pendidikan di Kota Probolinggo itu paling tidak harus punya keyakinan bahwa besok saya bisa melaksanakan yang lebih baik pada hari ini. Ya. Dan tentunya yang kita laksanakan pada hari ini lebih baik dari yang kemarin. Itu saja. Kita mulai dari diri kita sendiri. Tentunya mimpi pendidikan bermutu itu nanti bisa segera terlaksana. Keren, ya. Luar biasa. Berarti benar teman-teman ya, bahwa memulai sesuatu itu memang sulit, tapi mempertahankannya itu juga jauh lebih sulit. Karena di sini ada pengorbanan dan kerja keras. Tapi ketika kita memiliki niat yang benar-benar di sini, niat yang sungguh-sungguh serta ikhlas, semuanya pasti bisa diatasi. Saya Dewi Anggreni bersama dengan Mas KS Penjaga Gerbang Selatan, Bapak Gigih Eko Setiawan atau Mas Gigih Eko Setiawan. Mohon pamit dan mohon maaf bila mana dalam kegiatan kita saat ini ada salah kata maupun khilaf. Kita nantikan podcast pendidikan dalam Ngopi Satu Cingkirnya episode selanjutnya. Oh ya, jangan lupa teman-teman follow akun media sosial Webinar SD Pro dan YouTube Webinar SD Kota Probolinggo untuk selalu mengikuti info terbaru serta menjalin silaturahim antar sesama insan pendidikan. Kurang lebihnya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.